Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2, kelas pendidikan biologi unggulan 2020 akan mempresentasikan tugas mata kuliah teori belajar dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Muji Sri Prestiwi, SPD MPD. Pokok bahasan yang akan kami sampaikan yakni mengenai teori belajar Jentiase. Sebelum kami mempresentasikan materi tersebut, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Karisa Alisrulia, NIM 043, kemudian Alisa Diah, NIM 040, Muhammad Syarif Hidayatullah, NIM 049, dan Alicia Oktavinda, NIM 057. Untuk penyampaian materi yang pertama, saya persilahkan kepada rekan saya, Muhammad Syarif. Baik, terima kasih atas waktunya rekan Karisa. Di sini saya akan menyampaikan tentang sedikit biografi dari Jean Piaget. Jean Piaget merupakan pakar psikologis dari Swiss yang pernah mengatakan bahwa anak dapat membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Dalam pandangannya, terdapat dua proses yang mendasari perkembangan dunia individu, yaitu pengorganisasian dan penyesuaian atau adaptasi. Jean Piaget juga pernah berkata bahwa I am a psychologist and I was the first who made a systematic study of acquisition of understanding in children. Lanjut. Pengertian teori perkembangan kognitif. Kognitif merupakan salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Teori kognitif menekankan pada proses atau upaya mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Secara umum, kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Yang berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Lanjut. Tahap-tahap teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Tahap-tahapan dari teori perkembangan kognitif Jean Piaget ini terbagi menjadi 4 tahap, yaitu pada tahap sensori motor pada usia 0 sampai dengan 2 tahun. Yang kedua adalah pada tahap pra-operasional dengan usia 2 sampai 7 tahun. Tahap yang ketiga adalah tahap operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir adalah tahap operasional formal usia 11 hingga 15 tahun. Lanjut. Pada periode sensomotorik terdapat 6 pembagian subtahapan, yaitu subtahapan skema refleks, subtahapan skema reaksi sirkular primer, subtahapan fase reaksi sirkular sekunder, subtahapan koordinasi reaksi sirkular sekunder mulai dari umur 9 hingga 12 bulan. Yang kelima, subtahapan fase reaksi sirkular tersier, dan yang terakhir, subtahapan awal representasi simbolik. Pada tahap sensomotorik ini, bayi lahir dengan sejumlah refleks bawaan. Selain itu, juga dorongan untuk mengeksplorasi dunianya. Skema awalnya dibentuk melalui diferensiasi refleks bawaan tersebut. Lanjut ke periode kedua. Periode kedua merupakan pra-operasional. Dalam tahapan ini, anak mengembangkan keterampilan berbahasanya. Mereka mulai mengekspresikan benda-benda dengan kata-kata maupun gambar. Mereka masih menggunakan penalaran intuitif, bukan logis. Pada permulaan tahap ini, mereka cenderung egosentris, yaitu tidak dapat memahami tempatnya di dunia dan bagaimana hal tersebut saling berhubungan satu sama lain. Mereka juga kesulitan memahami bagaimana perasaan dari orang di sekitarnya. Lanjut pada periode yang ketiga, yakni operasional konkret. Pada periode ini, muncul di antara usia 6 hingga 12 tahun, dan mempunyai ciri-ciri berupa penggunaan logika yang memadai,
Proses-proses penting dalam tahapan operasional konkret ini adalah pengukuran, yakni kemampuan untuk mengurutkan objek menurut bentuk atau ciri lainnya. Yang kedua, klasifikasi, kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, ataupun karakteristik lainnya. Yang ketiga adalah decentering. Anak mulai mempertimbangkan berbagai aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Reversibility, yaitu kemampuan anak untuk mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah kemudian kembali ke keadaan awal. Yang kelima, konservasi, memahami bahwa kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda adalah tidak berhubungan dengan peraturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. Yang keenam adalah penghilangan sifat egosentris, kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, bahkan saat ada orang tersebut berpikir dengan cara yang salah. Dan yang terakhir adalah tahapan operasional formal. Pada tahapan ini, karakteristik pada tahapan ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Pada periode ini, seseorang akan mulai memahami rasa cinta, bukti-bukti logis, dan nilai suatu hal. Ia juga tidak melihat dunia dalam keadaan hitam dan abu-abu, namun ada gradasi abu-abu. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dan disiapkan Dinda. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yakni konsep teoritis utama Jean Piaget. Yang pertama ada intelijensi, kemudian ada skemata, ada asimilasi dan akomodasi, yang keempat ekuilibrasi dan interiorisasi. Yang pertama, intelijensi. Intelijensi adalah ciri bawaan yang dinamis sebab tindakan yang cerdas akan berubah saat organisme itu makin matang secara biologis dan mendapat pengalaman. Intelijensi juga dapat disebut bagian internal dari setiap organisme karena semua organisme yang hidup selalu mencari kondisi yang kondusif untuk kelangsungan hidup mereka. Yang kedua, skemata. Skema sendiri merupakan potensi umum yang dimiliki organisme untuk bertindak dengan cara tertentu. Tindakan tersebut seperti memegang, menatap, menggapai, dan sebagainya. Misalnya, skema kemampuan untuk memegang sesuatu. Skema memegang ini dapat dianggap sebagai struktur kognitif yang membuat tindakan memegang bisa dimungkinkan. Sedangkan skemata merupakan kegiatan penyelarasan perbuatan fisik dan perbuatan mentalnya. Selanjutnya yang ketiga, asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses merespon lingkungan sesuai dengan struktur kognitif seseorang, atau dapat disebut pencocokan atau penyesuaian antara struktur kognitif dengan lingkungan fisik. Misalnya, jika skema menggapai, memegang sudah tersedia bagi anak, maka segala sesuatu yang dialami anak akan diasimilasikan ke skemata. Selanjutnya, akomodasi merupakan menyusun kembali struktur pikiran karena adanya informasi baru sehingga informasi tersebut punya tempat. Setiap pengalaman yang dialami seseorang akan melibatkan asimilasi dan akomodasi itu. Kemudian yang keempat, ekuilibrasi atau penyeimbangan, yakni tendensi bawaan untuk mengorganisasikan pengalaman agar mendapatkan adaptasi yang maksimal. Ekuilibrasi ini diartikan juga sebagai dorongan ke arah keseimbangan secara terus-menerus. Dan yang terakhir, yang kelima, interiorisasi, yakni penurunan ketergantungan pada lingkungan fisik dan meningkatkannya penggunaan struktur kognitif. Pada awalnya, anak merespon stimuli lingkungan secara langsung dengan gerak refleks. Pengalaman awal melibatkan penggunaan dan elaborasi skemata bawaan seperti memegang, menghisap, dan menggapai. Hasil pengalaman disimpan dalam struktur kognitif.
Dengan banyaknya pengalaman, anak mengembangkan struktur kognitif dan memungkinkan untuk beradaptasi dengan mudah dan mampu merespons situasi yang lebih kompleks. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Alisa. Baik, saya akan menyampaikan terkait aspek perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama, aspek mohon maaf, slide-nya kelebihan. Sebelumnya lagi. Ya, terima kasih. Pada aspek perkembangan kognitif menurut Jean Piaget terdapat 3 bagian, yakni yang pertama ada struktur. Struktur sendiri merupakan organisasi mental yang terbentuk pada saat seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian, struktur sendiri juga berarti bahwasannya Piaget berpendapat bahwa ada hubungan fungsional antara tindakan fisik dan tindakan mental dan perkembangan berpikir logis anak-anak. Tindakan action menuju pada perkembangan operasi dan operasi selanjutnya menuju pada perkembangan struktur. Begitu menurut Ratna Willis Dahar tahun 2011. Kemudian isi kognitif merupakan pola tingkah laku seseorang yang tercermin pada saat ia merespon berbagai masalah. Sedangkan menurut Ratna Willis Dahar tahun 2011, hal yang dimaksud dengan isi ialah pola perilaku anak yang khas yang tercermin pada respon yang diberikannya terhadap berbagai masalah atau situasi-situasi yang dihadapinya. Antara tahun 1920 dan 1930, perhatian Piaget dalam penelitiannya tertuju pada isi pikiran anak. Misalnya, perubahan dalam kemampuan penalaran semenjak kecil sekali hingga agak besar. Konsepsi anak tentang alam sekitarnya yaitu pohon-pohon, matahari, bulan, dan konsepsi tentang beberapa peristiwa alam. Kemudian yang terakhir adalah fungsi. Fungsi ialah cara yang digunakan organisme untuk membuat kemajuan intelektual. Menurut Piaget, perkembangan intelektual didasarkan pada 2 fungsi, yaitu organisme dan adaptasi. Begitu menurut Ratna Willis Dahar tahun 2011. Fungsi kognitif merupakan cara yang digunakan seseorang untuk mengembangkan tingkat intelektualnya, yang terdiri atas organisasi dan adaptasi. Fungsi dibagi menjadi 2, yakni, boleh dilanjut slide-nya. Yakni terdapat fungsi organisme dan fungsi adaptasi. Organisme untuk mensistematikan atau mengorganisasikan proses fisik atau psikologi menjadi sistem yang teratur dan berhubungan atau berstruktur. Dengan organisasi, struktur fisik dan psikologis diintegrasi menjadi struktur tingkat tinggi. Begitu menurut Ratna Willis Dahar tahun 2011. Fungsi kedua yakni fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi sendiri dibagi menjadi 2, yakni asimilasi, kemudian akomodasi. Asimilasi merupakan pengertian dari merubah lingkungan agar sesuai dengan diri sendiri. Asimilasi ini juga bermakna merubah lingkungan agar sesuai dengan skema yang ada pada diri kita. Contohnya, makanan yang awalnya keras harus dikunyah dulu, baru bisa ditelan. Kemudian yang kedua ada akomodasi, merubah diri agar sesuai dengan lingkungan yang ada, atau dapat juga didefinisikan sebagai merubah skema yang ada pada diri agar sesuai dengan lingkungan tempat kita berada. Pada akomodasi ini terjadi penambahan skema baru, namun skema lain tidak hilang. Tambahan skema-skema baru inilah yang menurut Piaget sebagai perkembangan kognisi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Alicia Oktavinda. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi teori belajar kognitif oleh Jean Piaget. Perkembangan kognitif anak menunjukkan perkembangan dari cara berpikir anak. Ada faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut.
Saat anak-anak mulai berkembang menjadi dewasa, akan terjadi perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya akibat mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya. Menurut Jean Piaget, ada paling tidak empat faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif, yaitu 1. Pengalaman. Menurut Piaget, dalam Siti Partini, bahwa pengalaman yang berasal dari lingkungan dan kematangan, keduanya mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Pengalaman dengan hereditas fisik merupakan dasar perkembangan struktur kognitif. Dalam hal ini sering disebut sebagai pengalaman fisik dan logika matematis. Yang kedua adalah hereditas. Hereditas tidak hanya menyediakan fasilitas kepada anak yang baru lahir untuk menyesuaikan diri dengan dunianya. Lebih dari itu, hereditas akan mengatur waktu jalannya perkembangan pada tahun-tahun mendatang. Yang ketiga adalah transmisi sosial yang digunakan untuk mempresentasikan pengaruh budaya terhadap olah berpikir anak. Menurut Piaget dalam Aspek Budi Ningsih, makin bertambahnya umur seseorang maka makin komplekslah susunan sel sarafnya dan makin meningkat pada kemampuannya. Nomor 4 adalah ekuilibrasi, yaitu istilah ini dipakai oleh Piaget untuk menjelaskan bagaimana anak-anak beralih dari satu tahap berpikir ke tahap berpikir selanjutnya. Ekuilibrasi merupakan suatu keadaan di mana pada diri setiap individu akan terdapat proses ekuilibrasi yang mengintegrasikan ketiga faktor tadi, yaitu hereditas, pengalaman, dan transmisi sosial. Silakan di next. Selanjutnya, implementasi teori perkembangan Jean Piaget dalam pembelajaran dan kelebihannya. Implementasi teori perkembangan Jean Piaget dalam pembelajarannya diantaranya adalah 1. Memfokuskan pada proses berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar pada produknya. Guru juga harus mampu memahami proses seorang anak menemukan jawaban yang disampaikannya. Lalu pengenalan dan pengakuan atas peran anak-anak merupakan hal penting dalam inisiatif diri dan keaktifan anak dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, tidak melakukan praktek-praktek yang mengarahkan anak-anak seperti orang dewasa pada pemikirannya. Nomor 4, memberikan kesempatan pada anak-anak untuk bicara dan diskusi dengan teman-temannya. Nomor 5, memberikan peluang kepada anak-anak agar belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Kelebihan dari teori perkembangan kognitif Jean Piaget ini adalah setiap anak akan memiliki pemahaman pada suatu bahan ajar sesuai dengan tahap perkembangannya, sehingga anak akan lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Saya kembalikan ke Tarisa Aliprilia. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan atau kesalahan penyampaian materi, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.